Posisi Veda Ega Pratama sebagai salah satu rookie terbaik musim ini sama sekali tidak tergoyahkan. Bahkan lebih dari itu, ia masih berdiri kokoh sebagai pemimpin klasemen Moto3 2026. Sebuah bukti nyata bahwa apa yang telah ia bangun sejak awal musim terlalu kuat untuk runtuh hanya karena satu kesalahan atau nasib buruk. Ini bukan sekedar soal angka. Ini sebenarnya sudah memberikan sinyal sejak awal. Pada debutnya di Thailand, ia langsung mengejutkan banyak pihak dengan finish di posisi kelima. Hasil tersebut membuat para pengamat Eropa mulai melirik siapa sebenarnya pembalap muda dari Indonesia ini. Namun puncak pembuktian datang di Moto3 Brazil 2026. Di Autodromo Internasional de Goiânia Ayrton Senna, Veda mencetak sejarah dengan finish di posisi ketiga. Podium tersebut bukan hanya sekadar hasil bagus, tetapi sebuah pernyataan bahwa ia siap bersaing di level tertinggi. Bahkan media internasional dibuat heran. Mereka mulai mempertanyakan bagaimana mungkin seorang rookie bisa langsung naik podium di sirkuit yang teknis, menuntut fisik, dan sangat menantang. Jawabannya ternyata sederhana, namun dalam: kerja keras. Perjalanan Veda tidak dibangun di fasilitas mewah. Ia ditempa dari lintasan sederhana, dari latihan di sirkuit kecil, bahkan di tempat-tempat yang jauh dari kata ideal. Jangan biarkan satu kegagalan di Texas mengaburkan gambaran besar tentang siapa sebenarnya Veda Ega Pratama. Dalam dunia balap yang keras seperti Moto3 2026, satu insiden tidak pernah cukup untuk menjatuhkan pembalap yang memiliki fondasi kuat, dan Veda sudah membuktikan itu. Memang benar, pada seri Moto3 Americas 2026 di Circuit of the Americas, Veda harus mengalami momen pahit. Insiden high side yang dramatis membuatnya gagal finish dan pulang tanpa poin. Sebuah hasil yang tentu mengecewakan, terutama setelah performa solid di dua seri sebelumnya. Namun di balik itu semua, ada satu fakta yang tidak bisa diabaikan. Posisi Veda Ega Pratama sebagai salah satu rookie terbaik musim ini sama sekali tidak tergoyahkan. Bahkan lebih dari itu, ia masih berdiri kokoh sebagai pemimpin klasemen Moto3 2026. Sebuah bukti nyata bahwa apa yang telah ia bangun sejak awal musim terlalu kuat untuk runtuh hanya karena satu kesalahan atau nasib buruk. Ini bukan sekedar soal angka. Ini sebenarnya sudah memberikan sinyal sejak awal. Pada debutnya di Thailand, ia langsung mengejutkan banyak pihak dengan finish di posisi kelima. Hasil tersebut membuat para pengamat Eropa mulai melirik siapa sebenarnya pembalap muda dari Indonesia tinggi. Bahkan media internasional dibuat heran. Mereka mulai mempertanyakan bagaimana mungkin seorang rookie bisa langsung naik podium di sirkuit yang teknis, menuntut fisik, dan sangat menantang. Jawabannya ternyata sederhana, namun dalam: kerja keras. Perjalanan Veda tidak dibangun di fasilitas mewah. Ia ditempa dari lintasan sederhana, dari latihan di sirkuit kecil, bahkan di tempat-tempat yang jauh dari kata ideal. Dari situlah lahir mental baja yang kini menjadi ciri khasnya. Maka, ketika ia terjatuh di Texas itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah bagian dari proses, bagian dari perjalanan seorang pembalap yang sedang membawa harapan besar di pundaknya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Indonesia. Dan yang paling penting, ia bangkit. Hingga berakhirnya seri Amerika, Veda Ega Pratama masih memegang posisi sebagai rookie terbaik di Moto3 2026. Tabungan poin dari dua seri awal, terutama podium di Brazil, membuatnya tetap unggul dari para pesaing sesama rookie seperti Brian Uriarte dan Hakim Danish. Data ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Veda bukan hanya cepat, ia konsisten. Bahkan para rivalnya pun memahami hal ini. Mereka tahu bahwa jika bukan karena insiden di Texas, Veda adalah kandidat kuat untuk kembali finish di 5 besar, bahkan mungkin naik podium lagi. Kini, setelah drama di Amerika, fokus beralih ke seri berikutnya. Lintasan Circuito de Jerez Ángel Nieto di Spanyol sudah menanti. Sirkuit ini akan menjadi panggung baru, tempat di mana Veda bisa membuktikan bahwa kegagalan di Texas hanyalah jeda singkat, bukan penurunan performa. Disinilah cerita baru akan dimulai, dengan mental yang semakin kuat, pengalaman yang terus bertambah, dan motivasi untuk bangkit. Veda Ega Pratama datang ke Jerez bukan sebagai pembalap yang terluka,
tetapi sebagai petarung yang siap membalas dengan cara paling elegan, performa di lintasan. Dan jika tren ini terus berlanjut, dunia balap mungkin tidak hanya akan mengenalnya sebagai rookie terbaik, tetapi sebagai bintang baru yang siap mengguncang Moto3. Gua salut banget sama mentalnya Veda. Banyak rookie kalau habis crash langsung drop, tapi dia justru tetap jadi rookie terbaik di klasemen. Itu nunjukin kalau performa dia sebelumnya bukan kebetulan. Dari Thailand sampai Brazil, dia udah buktiin kualitasnya. Texas cuma satu kejadian, bukan cerminan kemampuan dia. Yang bikin gua kagum itu konsistensinya sih. Finish 5 di debut, terus langsung podium di Brazil itu gila banget untuk ukuran rookie. Banyak rider lain butuh 1 musim buat adaptasi. Veda langsung nyetel dari awal. Jadi wajar kalau sekarang dia masih jadi patokan rookie terbaik. Veda ini beda banget auranya. Dia nggak banyak drama, tapi hasilnya nyata di lintasan. Bahkan setelah DNF pun dia masih memimpin rookie standings. Itu artinya pondasi performanya kuat banget. Ini tipe pembalap yang kalau terus dijaga bisa jadi bintang besar. Kalau lihat perjalanan dia, ini bukan cuma soal bakat, tapi kerja keras. Dari sirkuit kecil sampai sekarang bisa bersaing di Moto3. Itu perjalanan yang nggak semua orang tahu. Makanya waktu dia podium di Brazil, itu terasa spesial banget. Crash di Texas nggak ngurangi nilai itu sama sekali. Gue yakin banget Veda bakal bounce back di JRS. Dari cara dia balap aja udah kelihatan dia punya racing IQ tinggi. Dia tahu cara jaga ritme dan baca situasi. Jadi satu crash nggak bakal ngaruh banyak. Justru ini bisa jadi bahan belajar buat dia makin kuat. Yang bikin bangga itu dia bawa nama Indonesia ke level yang lebih tinggi. Bukan cuma ikut balapan, tapi benar-benar bersaing di depan. Rookie tapi udah bisa lawan rider berpengalaman. Itu sesuatu yang jarang banget kita lihat sebelumnya. Menurut gua, sekarang Veda udah bukan sekadar rookie menjanjikan, tapi udah jadi ancaman serius. Konsistensi dia dari awal musim itu kunci, dan kalau nggak ada insiden di Texas, mungkin dia udah nambah podium lagi. Ini baru awal, potensinya masih besar banget. Jujur aja, gua makin respect sama Veda setelah kejadian di Texas. Dia jatuh pas lagi fight di depan, bukan karena out of pace. Itu artinya dia udah punya kecepatan buat bersaing. Banyak rider yang aman-aman aja tapi nggak pernah kelihatan di depan. Veda justru berani ambil resiko buat hasil besar. Yang bikin beda itu cara dia bangun performa dari awal musim. Dia nggak cuma cepat di satu race, tapi ada pola peningkatan yang jelas. Itu tanda pembalap cerdas. Makanya walaupun DNF, dia tetap di atas rookie lain. Konsistensi kayak gini yang bikin dia layak dipuji. Gua lihat Veda ini punya mental baja sih. Dari background dia yang gak instan sampai bisa podium di Brazil, itu bukti kerja keras luar biasa. Jadi crash di Texas itu bukan akhir, malah bagian dari proses jadi pembalap top. Banyak legenda juga lewat pas kayak gini. Yang keren dari Veda itu dia gak cuma ngejar cepet, tapi ngerti strategi. Dari awal musim kelihatan dia sabar, tahu kapan harus push. Itu yang bikin dia bisa langsung kompetitif. Rookie tapi udah punya kedewasaan balap kayak rider senior. Kalau ngomongin potensi, Veda ini udah di level atas. Tinggal waktu aja dia bakal sering naik podium lagi. Data juga jelas nunjukin dia konsisten. Bahkan rivalnya pun pasti sadar kalau dia salah satu ancaman terbesar di grid sekarang. Bangga banget sih lihat Veda sekarang. Dia bukan cuma wakil Indonesia, tapi udah jadi bagian dari persaingan global. Dan yang paling penting, dia nggak kelihatan terbebani. Justru makin enjoy dan percaya diri. Itu tanda kalau dia siap naik level lagi. Menurut gua, Veda ini paket lengkap buat masa depan. Skill ada, mental kuat, pengalaman terus nambah. Bahkan setelah crash pun narasinya tetap positif, karena performa dia sebelumnya udah solid. Kalau dia terus kayak gini, bukan cuma rookie terbaik, bisa jadi kandidat